Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pagi hari ini untuk melaksanakan diskusi. Untuk hari ini, diskusi akan saya sampaikan tentang kewajiban nafkah dalam keluarga. Keluarga merupakan fondasi pertama untuk dapat membangun sebuah istana dalam masyarakat Muslim. Keluarga dalam bahasa Arab disebut ahlun. Kata ahlun merupakan akar dari kata ahila yang memiliki arti suka, senang, atau ramah. Keluarga dibangun dari ikatan antara dua makhluk yang berbeda dan kemudian dipersatukan dalam pernikahan. Perkawinan berorientasi untuk membentuk keluarga sakinah yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Pernikahan itu memiliki komitmen kuat antara sesama pengantin. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, keluarga memiliki kedudukan yang strategis. Pengaturan hukum untuk individu dan keluarga terkait erat kesadaran dan ketaatan beragama setiap umat Islam. Dengan terbentuknya suatu keluarga, maka secara otomatis akan timbul suatu hukum di dalamnya. Salah satunya adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi keluarga. Pengertian nafkah secara bahasa berasal dari kata nafaqah yang artinya belanja, biaya, sedangkan jamaknya nafaqotun yang memiliki arti dibiayakan, dibelanjakan, belanja untuk makan dan hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian nafkah adalah rizki, makanan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada seorang istri, dan uang pendapatan untuk biaya hidup keluarga. Nafkah menurut ahli fikih adalah biaya, pengeluaran, atau suatu yang diberikan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya, yang terdiri dari lauk pauk, roti, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk kebutuhan hidup keluarga. Bekerja mencari nafkah sudah menjadi kewajiban untuk orang Muslim. Islam tidak membeda-bedakan jenis pekerjaan untuk mencari nafkah. Yang terpenting adalah pekerjaan tersebut halal dan uang yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut juga halal. Dalam potongan ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang wajib memberi nafkah kepada istri dan anak adalah suami, sedangkan istri mempunyai peran untuk menyusui anaknya. Namun, jika suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya dikarenakan gaji yang diterima tidak cukup atau karena sang suami meninggal, maka sang istri diperbolehkan untuk membantu mencari nafkah. Dalam materi ini saya membahas Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dengan kata kunci Al-Mauludi. Dalam Al-Quran, Al-Mauludi digunakan sebanyak satu kali, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Sedangkan maulud dengan artian yang sama dengan al-maulud digunakan di dalam Al-Quran sebanyak dua kali, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surat Luqman ayat 33. Al-maulud sendiri memiliki arti anak yang dilahirkan. Namun dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 ini, al-maulud lahu maksudnya adalah seorang ayah yang memiliki kewajiban atas anaknya. Kata kunci yang selanjutnya adalah rizquhunna. Berdasarkan data yang diperoleh melalui pelacakan, diketahui bahwa rizquhunna digunakan dalam Al-Quran sebanyak satu kali, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Kata rizquhunna tersusun dari kata dasar suku kata, ro, za, dan kof. Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna penghidupan,
nafkah, rezeki, makanan, sara karangan, picisan, dan lain sebagainya. Jumlah pemakaian kata pola dasar Zakov ini dalam Al-Quran sebanyak 122 kali, yang terdiri dari dipakai kata benda sebanyak 60 kali, 63 kali, dan dipakai kata kerja sebanyak 59 kali. Rizki yang memiliki beberapa arti, yaitu rizki, penghidupan, nafkah, makan, roti kehidupan, semangat, hayat, umur, dan lain-lain dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Yang rizkuhunna yang dimaksudkan di sini adalah seorang ayah yang wajib memberikan rizki atau nafkah kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf dan tidak membebani sesuai dengan kemampuannya. Kata kunci yang selanjutnya yaitu wakiswatuhunna. Dalam Al-Quran, kiswatuhunna digunakan sebanyak 1 kali, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan dalam artian yang sama dengan kiswatuhunna yang artinya pakaian mereka perempuan, yaitu kiswatuhum yang digunakan sebanyak 1 kali dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Kata kiswatuhunna memiliki dasar kata ka, sid, waw, yang memiliki arti pakaian, selimut, penutup selendang, selubung, dan lain sebagainya. Jumlah pemakaian pola dasar kaf, sin, waw dalam Al-Quran digunakan sebanyak 5 kali, yang terdiri dari kata benda yang dipakai sebanyak 2 kali, dan kata kerja yang dipakai sebanyak 3 kali, yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89, Quran Surat Al-Baqarah ayat 259, dan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14, serta Quran Surat An-Nisa ayat 5. Adapun dalam ayat kiswatuhun dapat dhamir hunna, di mana hunna merupakan bentuk kata ganti dari kepemilikan mereka perempuan. Maka kiswatuhunna dalam ayat ini dapat diartikan sebagai pakaian penutup atau pelindung yang diberikan suami atau ayah kepada sang istri. Kata kunci yang selanjutnya yaitu bil ma'ruf. Kata bil ma'ruf dalam Al-Quran digunakan sebanyak 20 kali, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah sebanyak 2 kali, Al-Baqarah ayat 233 sebanyak 2 kali, Al-Baqarah ayat 178, Al-Baqarah ayat 180, dan seterusnya. Kata bil ma'ruf tersusun dari kata dasar dengan suku kata ain, ro, fa. Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna kebiasaan, kelaziman, konvensi, rapat, undang-undang, mistar, dan lain-lain. Sedangkan dalam kata kerja memiliki makna menggunakan, memakai, mempergunakan, mengetahui, maklum, dan lain sebagainya. Jumlah pemakaian pola dasar ini digunakan sebanyak 71 kali, yang terdiri dari dipakai kata benda sebanyak 44 kali dan kata kerja sebanyak 27 kali. Secara garis besar, bil ma'ruf yang dimaksudkan ayat ini adalah melakukan sesuatu dengan cara yang patut atau baik, sebagaimana yang terdapat pada potongan ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 231 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 232. Dalam penggalan 2 ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa al-ma'ruf yang dimaksud dalam ayat ini adalah hendaknya dalam melaksanakan sesuatu dalam melakukannya dengan cara yang baik atau patut. Terutama saat hendak menafkahi keluarga, hendaklah menafkahinya dengan sepatutnya sesuai kemampuan. Yang selanjutnya yaitu munasabah ayat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 ini memiliki munasabah ayat dengan ayat sebelumnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 232. Ayat di atas menjelaskan mengenai larangan untuk tidak menghalangi istri yang sudah dicerai untuk menikah jika sudah melewati masa iddahnya, dan mereka suami istri yang sudah cerai tersebut masih memiliki kewajiban dan hak terhadap anaknya sebagaimana yang telah
dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Yang mana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan mengenai kewajiban ibu dan ayah walaupun sudah bercerai, yaitu seorang ibu yang ingin menyusui anaknya secara sempurna hendaknya selama 2 tahun penuh, dan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya serta sang ibunya untuk keperluan anak selama sang ibu masih menyusui anak tersebut, dan dan hendaknya menafkahinya dengan cara yang patut sesuai kemampuan ayah, agar tidak menyebabkan penderitaan bagi sang ayah. Yang selanjutnya yaitu tafsir ayat menurut hadis. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Hindun binti Utbah, salah satu dari wanita Abu Sufyan, kepada Rasulullah berkata, "Hai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan lelaki yang pelit, tidak memberikan mereka nafkah apa yang mencukupi buat saya dan yang mencukupi anak saya, kecuali saya ambil hartanya tanpa sepengetahuan dia. Apakah saya mendapat dosa?" Lalu Rasulullah berkata, "Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, apa yang membuat kamu cukup dan cukup untuk anakmu." Dalam hadis tersebut dapat diketahui bahwa Rasulullah membiarkan Hindun untuk mengambil nafkah untuk anaknya, walaupun tanpa pengetahuan dan sang suami, dan Hindun tidak diwajibkan untuk mencari nafkah karena sang anak masih memiliki seorang ayah yang mampu untuk mencari nafkah. Yang selanjutnya yaitu ada tafsir ayat dalam beberapa kitab tafsir. Yang pertama yaitu ada Al-Alusi, dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa lafaz al-mauludilahu adalah untuk seorang ayah. Kenapa demikian? Karena seorang anak terlahir karenanya dan garis keturunannya pun selalu dinisbahkan kepada seorang ayah. Kata al-ma'ruf di dalam ayat ini bermakna bernafkah yang sesuai atau layak, dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak keterlaluan atau kurang layak. Ayat ini sebagaimana kita ketahui secara konteks merupakan dalil kewajiban nafkah terhadap bapak pada istrinya, karena di dalam ayat ini memakai lafaz ala yang bermakna diwajibkan terhadap. Tetapi ayat ini pun menjadi dalil kewajiban ayah menafkahi anak-anaknya, karena teks Al-Quran memiliki kata al-maulud lahu dan tidak memakai kata al-walid. Ini menunjukkan bahwa kewajiban ayah menafkahi istrinya berdasarkan ilat atau alasan para istri adalah yaitu yang melahirkan anaknya. Maka alasan kewajiban nafkah di sini karena mereka adalah ibu yang melahirkan anaknya. Maka ketika nafkah wajib kepada istri, maka wajib pula menafkahi seorang yang terlahir darinya, yaitu anak. Yang selanjutnya yaitu ada tafsir dari Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Misbah Al-Munir fi Tahzib Tafsir dijelaskan bahwa ketika seorang perempuan berhalangan untuk menyusui anaknya, ia boleh menyusukan anaknya kepada orang lain. Dalam syariat hal ini disebutkan dengan rodoah. Menyusukan anak tidak selalu dikatakan rodoah. Dijelaskan dalam syariat, rodoah hanya terjadi pada usia menyusui, yaitu 2 tahun. Jika lebih dari itu tidak bisa dikatakan rodo. Ayat dan kewajiban ayah menanggung dan pakaian mereka dengan cara yang patut, bahwa ketika seseorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaknya ia memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan bahwa kehadiran seseorang anak tidak sampai membawa mudarat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendaknya ia mencari solusi di antaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa. Yang selanjutnya yaitu ada tafsir ayat dengan asbabun nuzul dan fakta sosial. Jika melihat masyarakat sosial saat ini, memang antara wanita dan lelaki tidak ada bedanya dalam aspek pekerjaan.
Bisa kita lihat pada saat ini banyak wanita yang bantu mencari nafkah bersama suami. Namun jika diimbau dari Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 bahwa sebenarnya yang berkewajiban untuk mencari nafkah adalah lelaki dan istri bertugas untuk menyusui anaknya. Namun jika kita telisik lebih dalam lagi ayat ini tidak memaksa agar seorang ayah untuk menafkahi anak dan istrinya yang menyusui dengan cukup. Akan tetapi dalam ayat ini dikatakan bahwa menafkahi anak dan istrinya dengan cara yang patut sesuai kemampuan. Jadi, jika dalam hal ini sang ayah kurang mampu untuk memberikan nafkah secara cukup, maka hendaknya memberikan nafkah sesuai kemampuan agar tidak ada yang tersiksa. Pada ayat ini menjelaskan kewajiban seorang ibu dan ayah yang mana mempunyai hubungan sangat erat dengan ayat sebelumnya, karena ayat sebelumnya menjelaskan tentang nikah, talak, serta hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga, yaitu hukum pernikahan. Sebagai akibat dari pelaku talak, maka tidak sedikit seorang suami melalaikan tugasnya dalam memberikan nafkah anaknya dan sang ibu yang sedang menyusui. Oleh sebab itu, ayat ini diturunkan untuk orang tua yang bercerai untuk tetap menjalankan kewajibannya sepenuh hati dan kerelaan kepada anaknya. Pada pemaparan di atas dapat diketahui bahwa nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebagai pemimpin di rumah tangga. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, jika pasangan suami istri tersebut telah bercerai, maka anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua anak tersebut. Maka sang ayah juga wajib memenuhi kebutuhan sang anak seperti sandang, pangan, dan papan. Begitu pula ketika mantan istri masih menyusui sang anaknya, maka mantan suami juga diharuskan untuk memberikan nafkah kepada istri selama sang istri ini masih menyusui anaknya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada sanggahan dari teman-teman, tambahan, atau pertanyaan, dipersilahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada masukan untuk artikel saya? Mungkin bisa dicukupkan dan ditutup, Mbak. Nggak apa-apa. Baik, sekian presentasi artikel dari saya. Bila ada salah kata dan kurangnya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya teman-teman saya ingin menanyakan dulu kepada saudari Khairul Nisa, untuk waktu Zoom-nya masih kurang berapa menit? Sepertinya ini kurang sekitar 20 menitan. Oke, cukup. Baik teman-teman sekalian, mohon di-record ya saudara Khairul Nisa. Sudah masjidnya.
Halo? Sudah, Mas Zikni. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja di sini saya selaku presentator kedua. Baik, di sini saya selaku presentator kedua akan menjelaskan mengenai konsep tarbiyatul aulad ditinjau dari Quran Surat Luqman ayat 12 hingga 14. Baik teman-teman sekalian, dalam Quran Surat Luqman ayat 12 sampai 14 ini merupakan konsep pendidikan anak di usia dini. Mohon maaf sebentar. Baik, saya ulangi lagi teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep tarbiyatul aulad ditinjau dari Quran Surat Luqman ayat 12 hingga 14. Nah, dalam Quran Surat Luqman ayat 12 sampai 14 ini terkandung konsep dasar orang tua dalam mendidik seorang anak, di mana mulai dari ayat 12 hingga 14 di dalamnya nanti akan dijelaskan 3 item pokok pendidikan orang tua terhadap anaknya. Nah, pendidikan pada dasarnya merupakan hak setiap manusia, tak terkecuali. Pendidikan pada anak usia dini juga merupakan hak warga negara dalam mengembangkan potensinya. Nah, anak merupakan aset yang berharga bagi bangsa. Oleh karenanya, anak harus dididik dengan baik dan juga benar, baik secara segi mentalitas keimanan maupun intelektualnya. Al-Quran sebagai kitab suci Islam berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk di sini bermakna umum. Artinya Al-Quran selain menjadi petunjuk ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah, dan akan mengantarkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, juga bermakna sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi kita selama hidup di dunia maupun di akhirat. Baik teman-teman, di sini sudah saya tuliskan Quran Surat Luqman ayat 12 hingga 14, bisa dibaca oleh teman-teman sendiri, dan langsung saja saya pada metode penjelasannya. Adapun kata kunci yang saya ambil di sini ada 3 kata saja. Karena apa? Karena kalau kita terlalu banyak kata kunci, maka kita tidak akan membahas terlalu spesifik. Kata pertama yakni syukur. Dalam Mujam Al-Mufahhas fi Al-Fadhil Qur'anil Karim halaman 306, kata syukur banyak ditemukan dalam berbagai bentuk di berbagai ayat dan surat dalam Al-Quran. Terulang sebanyak 75 kali. Tersebar dalam 69 ayat dan 37 surat. Terbagi ke dalam 18 bentuk atau derivasi kata. Di situ sudah saya sebutkan juga lafaz apa saja yang terdapat di dalamnya, silahkan dibaca sendiri nantinya. Kemudian yang kedua adalah lafaz syirik. Dalam Mujam Mufahhas fi Al-Fadhil Quran halaman 379 sampai 381 bahwa kata syirik terulang sebanyak 162 kali dengan rincian yang sudah saya tuliskan di dalam pekerjaan saya. Silakan nanti dibaca. Dan kemudian kata kunci yang terakhir adalah walid atau orang tua. Nah, dalam Mujamul Fahas juga disebutkan sebanyak 13 kali dalam 9 surat. Dan diantaranya ayat-ayatnya sudah saya jelaskan dan bisa dibaca sendiri. Keempat ayat ini merupakan dalam kelompok awal surat Luqman, di mana ayat-ayat tersebut masuk di dalam awalan-awalan dalam Quran surat Luqman. Karena ini masih dalam ayat 12, 13, dan 14. Ini masuk dalam kategori awal surat. Kemudian teman-teman, bahasan selanjutnya adalah munasabatul ayat. Di sini Quran surat Luqman ayat 12 mempunyai munasabah ayat dengan sesudahnya, yakni ayat 13, 14, dan juga 15.
Ayat 12, walaqad ataina Luqman la hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, di sini konsep ayat 12 ini mengajarkan kita akan makna untuk bersyukur atas segala nikmat kepada Allah. Dan Allah itu zat yang maha kaya dan juga maha terpuji. Sesudah Allah menjelaskan kepada Luqman bahwasannya kita ketika diberi satu nikmat oleh Allah, hendaknya kita selalu bersyukur dan juga mengagungkannya. Karena Allah lah yang maha kaya dan memberikan kita akan rezeki ataupun segala sesuatu itu kepada makhluknya. Nah, setelah Allah memberikan nasihat hikmah kepada Luqman dan Luqman memberikan nasihat itu kepada anaknya. Adapun lanjutannya ayat ini adalah wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nah, ketika kita sudah diberi nikmat oleh Allah, sudah diberikan apapun yang kita minta oleh Allah, janganlah sampai kita menyekutukan Allah. Karena apa? Menyekutukan Allah dalam tanda kutip syirik itu termasuk dosa yang sangat besar. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Di situ ada kata-kata la dzulmun adzim adalah dosa yang sangat besar. Oke teman-teman sekalian, karena waktu Zoom-nya sudah mepet, nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai metode yang saya ambil dalam penafsiran Quran Surat Luqman ayat 12 hingga ayat 14 dalam konsep tarbiyatul aulad atau pendidikan anak di usia dini. Nah, ayat selanjutnya yakni ayat 13, bahwasanya Luqman berpesan kepada putra-putrinya agar jangan pernah menyekutukan Allah dalam tanda kutip mensyirikan atau menduakannya atau menyembah kepada zat selain Allah. Sesudah Allah menuturkan apa yang telah diwasiatkan oleh Luqman terhadap anaknya, yaitu supaya ia bersyukur kepada Allah yang telah memberikan semua nikmat, yang tidak seorang pun bersekutu perbuatannya yang buruk. Selanjutnya Allah mengirim hal tersebut dengan wasiat kepada semua anaknya supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena sesungguhnya kedua orang tua itu adalah penyebab pertama bagi keberadaan di dunia. Untuk itu Allah berfirman, "Wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Bahwasannya dalam Quran Surat Luqman ayat 14 ini dianjurkan kepada kita agar menaati perintah orang tua selagi perintah itu tidak bertentangan dengan syariat dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu teman-teman, munasabatul ayat bainal ayat. Kemudian yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah munasabatul ayat wal hadis. Pada Quran Surat Luqman ayat 12 ini mengandung konsep bersyukur. Nah, adapun hadis yang sesuai atau sinkron dengan ayat 12 ini, sebagaimana dalam Mujamus Shahir karya Imam Tabrani dijelaskan, qala Allah Ta'ala ya ibni Adam inna kama dzakartani syakartani wa idza nasaitani kafartani. Rawahu Tabrani an Abi Hurairah. Bahwasannya Allah berfirman, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku berarti engkau mensyukuri aku. Nah, ini sangat relevan karena di sini ada kalimat bersyukur. Syukur di sini sudah ada dua, yakni pada ayatnya dan juga pada hadisnya. Nah, ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya hadis ini itu ada korelasinya. Di sini jelaskan bahwasanya ketika kita sebagai seorang manusia mengingat Allah, berarti kita juga mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah. Jadi begitu teman-teman. Kemudian dalam kitab Sunan Abi Dawud juga dijelaskan, wa man la yashkurin nasa la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Ketika dia tidak bersyukur kepada manusia atau tidak mengucapkan terima kasih ketika diberikan nikmat atau diberikan satu rezeki oleh orang lain, jika tidak mengucapkan terima kasih kepada yang memberikan rezeki, berarti sejak detik itu juga dia tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga dijelaskan bahwasannya kun wari'an takun badan nasi wa kun kid'an takun ashkaron nas. Jadilah orang yang warok, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur.
Nah, di sini syukur juga ada hubungannya erat dengan yang namanya qanaah, menerima segala sesuatu putusan ataupun rezeki sesuai dengan keadaan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam Quran surat Luqman ayat 13 ini hubungannya dengan hadis sebagaimana tercantum dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 1238 dijelaskan, Ana Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar wa qul ta'ana man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Nah, karena ayat ke-13 dari Quran surat Luqman ini mengandung konsep bahwasannya larangan kita untuk menyekutukan dan berbuat syirik, maka hadis tersebut sangat relevan karena maknanya sebagai berikut. Dan barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Barang siapa yang mati dengan menyekutukan Allah dan sesuatu, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Selain itu, Rasulullah juga menegaskan sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 4117 sebagaimana berikut. An Amri bin Syarhil an Abdullah qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan bi'adamu indillahi qala ataj'alallahi nida wa huwa khalquka qultu in dhalika la'adami qultu thumma ay qala wa antakul waladaka tahaf ila akhirih. Nah, teman-teman sekalian, adapun keterangan dari hadis tersebut dari Amr bin Syurah bin Abdullah, beliau berkata, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, bila kamu menyekutukan Allah, syirik, padahal dialah yang menciptakanmu. Nah, itu teman-teman, adapun hadis-hadis yang sesuai dengan konsep ayat 13 tadi mengenai larangan kita berbuat syirik kepada Allah ataupun menduakannya atau menyembah selain dari zat Allah. Kemudian dalam Quran surat Luqman ayat 14 menyatakan bahwasannya dalam konsep ayat ini adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Adapun sebagaimana ditegaskan dalam Al-Adib Fiddin dalam Majmu' Rasail Al-Imam Al-Ghazali halaman 444 dijelaskan bahwasanya adabul walid ma'a walidihi yasma'u kalamuhuma wa yaqumu liqiyamuhuma wa yastamilu li amrihima ila akhirih. Nah, dalam potongan redaksi dari kitab Majmu' Rasail fil Imam Al-Ghazali di sini dijelaskan bahwasanya adab anak kepada orang tua, yakni mendengarkan kata-kata orang tua, berdiri ketika mereka berdiri, mematuhi semua perintah-perintah mereka. Nah, dalam konteks Quran surat Luqman 14 ini, kita harus mentaati perintah orang tua selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Kemudian teman-teman sekalian, adapun pendapat ulama tafsir dari Quran surat Luqman ayat 12, 13 dan juga 14 ini, sebagaimana dalam Quran surat dalam tafsir Al-Marawi, di sini jelaskan bahwasanya pemaparan dari Luqman itu bagaimana sih, Luqman itu siapa? Di sini sudah dijelaskan bahwasanya Luqman dia adalah seorang tukang kayu, kulitnya hitam dan dia termasuk di antara penduduk Mesir yang berkulit hitam serta dia adalah orang yang hidup sederhana. Nah, di sini menurut pendapat dari tafsir Al-Marawi karya Ahmad Mustafa Al-Marawi. Kemudian ini saya jelaskan singkat saja teman-teman. Kalau nanti mau membaca ulangnya, nanti akan saya kirim filenya di grup. Kemudian kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, para ulama soleh berikhtilaf mengenai Luqman. Apakah dia seorang nabi atau hamba yang soleh tanpa menerima kenabian? Nah, ini masih ada pertentangan pendapat. Luqman ini sebenarnya siapa sih? Apakah dia seorang nabi atau sekedar hamba biasa? Di sini sudah dijelaskan. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir ini konsepnya juga sama, bahwasanya ayat 12, 13, 14 ini merupakan konsep ayat yang tidak bisa dipisahkan karena dia saling berurutan, yakni mendidik anak mulai dari ketauhidannya, terus habis itu bersyukur atas nikmat Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kalau menurut Muhammad Quraisy Shihab di sini dijelaskan secara rinci bahwasannya konsep-konsep tersebut adalah konsep yang sangat tepat ketika diterapkan pada seorang anak, terutama di era milenial ini, di mana konsep ketaatan kepada Tuhan itu harus ditanamkan ketika dia sejak lahir. Bahkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 15 yang berbunyi alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya kalimat yang begitu kalimat apa sih? Qala Ali bin Abi Thalib an Ibni Abbas radhiyallahu an fi qoulihi matalan kalimatan thayyibah ay kasajaratin thayyibatin asluha mu'min asluha sabit wa far'uha fis sama.
kalimatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwasanya kalimat yang terbaik yang bagaikan pohon yang menancap di dalam tanah yang kokoh dan kuat dan akarnya menjulang tinggi ke langit adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini adalah konsep ketauhidan sebagaimana dalam Quran surat Luqman ayat 12 tadi. Dan ini sudah saya jelaskan di sini teman-teman di lembar pekerjaan saya mengenai deskripsi singkatnya pendapat dari Muhammad Quraisy Shihab, karya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Kemudian adapun tafsir selanjutnya adalah tafsir Sahfatut Tafasir karya Muhammad Ali. Nah, dalam tafsir Sahfatut Tafasir di sini lebih dijelaskan bahwasannya Luqman itu seperti apa dalam konsep mendidik anaknya. Luqman terhadap anaknya ketika kita memberi pejangan, nasihat, dan petunjuk, beliau selalu mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat hikmah yang bisa diterima dengan anaknya dengan baik dan juga mudah. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah konsep asbabun nuzul dengan fenomena sosial. Dari Quran surat Luqman ayat 12, 13, dan juga 14 ini, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya konsep dasarnya adalah tarbiyatul aulad. Nah, anak di sini merupakan aset bangsa, aset yang sangat berharga. Anak harus disiapkan secara mental, emosional, spiritual, dan juga intelektual. Di mana pendidikan juga merupakan hak setiap orang. Nah, pendidikan ini harus mereka dapatkan sejak mulai dari ketika dia lahir sampai ke liang lahat. Bahkan ada beberapa hadis, mohon maaf, ada beberapa makalah dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Maksudnya tuntutlah ilmu dari mulai buayan ibu sampai dengan ke liang lahat. Bahkan ada juga makalah mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, mengapa di sini kok diambil negeri Cina? Karena apa? Pada saat itu negara Cina sudah mampu membreakdown, sudah mampu menata negaranya sendiri sehingga perekonomian ataupun sektor-sektor yang lainnya sudah tertata. Nah, di sini beberapa konsep yang saya paparkan. Yang pertama adalah tarbiyatul jismiyah. Dengan materi jismiyah, anak akan mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan. Jismiyah yakni rohani, teman-teman. Rohani jadi nampak dari luarnya. Seorang anak harus terlihat sehat, diberikan gizi yang cukup. Kemudian tarbiyatul akliyah, pendidikan akal, pendidikan intelektual bagi seorang anak. Kemudian selanjutnya adalah tarbiyatul ruhaniyah dan adabiyah. Tarbiyatul ruhaniyah ini lebih ke spiritual dan tarbiyatul adabiyah yakni lebih ke attitude atau adab. Jadi tadi yang pertama adalah jismiyah tentang tubuhnya agar sehat itu bagaimana, maka harus diberikan gizi yang sesuai dan juga sesuai dengan takarannya. Yang kedua adalah konsep tarbiyatul aqliyah, akalnya. Yang ketiga adalah ruhaniyah dan juga adabiyah. Nah, dari semuanya sudah saya jelaskan di lembar pekerjaan saya, ada pun manfaat-manfaatnya. Juga penelitian-penelitian ini sudah relevan karena saya juga mengambil penelitian-penelitian terdahulu dan ada pun kesimpulannya sebagai berikut bahwasannya tafsir Quran surat Luqman ayat 12 sampai 15 itu mengandung hikmah yang sangat penting terutama bagi orang tua dalam mendidik anaknya. Karena apa? Anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena sampai ada 2 sesi karena tadi mengikuti dari saudari Khairunis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya kasih waktu untuk 2 menit untuk menelaah. Kalau tidak ada pertanyaan nanti saya akan tutup dan kita akan akhiri Zoom kali ini. Silakan.
Baik, gimana teman-teman? Sudah tidak ada pertanyaan? Mungkin Mohon cukupkan. direspon. Mungkin dicukupkan. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.